Selamat datang kembali. Kita langsung aja ya. Kali ini kita mau dalemi soal inti komunikasi yang paling kuat. Cerita. Sumber kita kali ini dari buku The Storyteller's Secret. Pernah nggak sih Anda merasa, wah cerita ini kok nempel banget ya? Atau bahkan sampai mengubah cara pandang gitu? Nah, iya kan? Dalam penelusuran kita sekarang ini, kita coba deh bedah. Kenapa sih cerita itu punya kekuatan sedahsyat itu? Baik dari sisi otak kita ya, maupun sosial. Kita juga bakal lihat gimana para pencerita hebat, mulai dari pebisnis sampai aktivis, pakai kekuatan ini. Jadi misi kita bareng-bareng nih, bongkar rahasia di balik cerita yang benar-benar bisa ngubah sesuatu. Oke, menarik banget. Saya nemu contoh bagus nih di sumbernya, soal suku Bushman di Kalahari. Ternyata 81% obrolan malam mereka itu isinya cerita loh. Bayangin bukan cuma info biasa, tapi cerita. Kayaknya emang udah bawaan kita ya untuk berinteraksi lewat cerita. Persis. Dan ini bukan cuma soal tradisi loh. Ada penjelasan biologisnya. Jadi, waktu kita dengerin cerita yang menarik, otak kita itu gimana ya? Kayak dibanjiri kimiawi gitu. Ada kortisol yang bikin kita fokus. Terus ada oksitosin. Nah, ini yang bikin kita empati, merasa terhubung sama penceritanya atau tokohnya. Wow, Efeknya, kita jadi lebih gampang percaya, lebih gampang terkoneksi secara emosi. Ini bukan cuma suka, tapi emang mekanisme biologis, gitu. wow, jadi ada ya penjelasan ilmiahnya kenapa kita bisa terkunci sama cerita. Dan kekuatannya ini, beneran nyata ya. Contohnya kayak Winston Churchill pas Perang Dunia II, awalnya kan publik Inggris itu ragu-ragu. Tapi Churchill, lewat pidatonya, dia nggak cuma ngomong perang, tapi dia bingkai itu jadi sebuah kisah kepahlawanan. Betul, betul. Itu langsung mengubah sentimen publik loh. Drastis. Nah, itu dia kekuatan narasi. Dahsyat banget. Terus, pertanyaannya, apa sih yang bikin pencerita kayak Churchill ini efektif banget? Sumber ini nyebutin beberapa kunci nih. Yang pertama, itu passion, gairah. Ingat nggak Steve Jobs waktu ngajak John Sculley? Oh, yang soal air gula itu ya? Iya, dia kan nggak nawarin jabatan. Tapi nanya, mau jual air gula seumur hidup atau ikut saya mengubah dunia? Gairahnya itu loh, kerasa banget dan nular. Dia jual mimpi, bukan komputer doang. Benar juga. Energi gairah itu kayaknya emang nular ya. Tapi menariknya lagi nih, sumber ini juga bilang kalau perjuangan itu sering jadi elemen penting cerita yang kuat. Banyak tokoh hebat kayak Tony Robbins, Oprah, kan latar belakangnya nggak mudah tuh. Mereka nggak nutupin, malah dijadiin bagian cerita. Kenapa ya kok narasi bangkit dari susah ini kuat banget efeknya? Karena kita itu secara dasar terhubung sama konsep perjuangan dan penebusan itu. Kita kayak ngelihat diri sendiri di cerita itu. Kemampuan buat ngubah cara kita melihat kesulitan bukan sebagai aib, tapi bagian dari proses. Itu yang bikin cerita mereka otentik, inspiratif. Jadi bukan nutupin luka, tapi nunjukin gimana luka itu bikin kuat. Oke, jadi justru merangkul kerapuhan itu penting ya. Terus ada lagi nih, soal kesederhanaan dan keaslian. Richard Branson bilang ide bagus itu harus bisa dijelasin di belakang amplop. Elon Musk jelasin teknologi baterai yang rumit pakai bahasa sederhana. Gary Vaynerchuk juga selalu bilang, jadi diri sendiri aja. Kenapa simpel itu penting? Karena tujuan cerita kan bukan buat pamer kita pinter, tapi buat bangun koneksi, bangun pemahaman. Simple, itu memotong noise. Kalau otentik, itu bangun kepercayaan. Terus ada juga teknik-teknik spesifik sih. Misalnya aturan 3. Tahu kan? Menyajikan poin dalam 3 kelompok gitu, biar gampang diingat. Kayak Paus Fransiskus sering pakai. Oh, aturan 3 itu soal struktur ya, biar nempel gitu. Iya, atau pakai analogi yang kuat. Kayak Dr. Hallowell bilang, adik-adik itu otak Ferrari. Kan langsung kebayang tuh maksudnya apa. Ah, oke. Terus ada lagi nggak teknik lain? Kayak yang agak nyeleneh gitu? Ada. Kadang perlu melanggar ekspektasi buat narik perhatian. Contoh ekstremnya ya Bill Gates itu. Pas dia ngelepas nyamuk di presentasi malaria. Wah, iya, saya inget itu. Tentu, nggak harus se ekstrem itu ya. Tapi sedikit elemen kejutan atau sesuatu yang beda dari biasanya itu bisa bikin pesan kita lebih nempel aja di zaman sekarang yang informasinya banjir banget. Intinya, gimana audiens nggak cuma denger, tapi ngeliat dan ngerasa. Kalau dipikir-pikir, ini semua relevan banget ya buat kita sehari-hari. Kita semua kan sadar nggak sadar sebetulnya cerita terus. Waktu wawancara kerja atau pas mau yakinin tim soal ide baru, bahkan nulis email ke teman kerja. Itu semua kan bentuk cerita juga ya.
Pertanyaannya mungkin seberapa efektif cerita kita? Tepat sekali. Jadi, memahami elemen-elemen ini, passion yang asli, berani cerita soal perjuangan, cara nyampain yang simple dan jujur, pakai teknik naratif yang pas, itu bisa jadi alat bantu kuat banget buat Anda. Biar komunikasi lebih efektif, di mana aja. Ini bukan soal manipulasi ya, tapi lebih ke gimana caranya ide kita bisa nyambung ke hati dan pikiran orang lain. Lebih dalam gitu. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, kekuatan cerita itu emang nyata, ada dasarnya di biologi dan sejarah kita. Para pencerita ulung itu bukan cuma jago ngomong, tapi mereka bisa gabungin gairah pribadi, kejujuran soal perjalanan mereka, plus pinter menyederhanakan pesan. Tujuannya yaitu bangun jembatan emosi. Betul. Mereka nggak cuma kasih fakta mentah, tapi dibingkai dalam narasi yang bermakna. Cerita yang mereka bawa itu bisa ngasih info, bisa bikin kita aha, dan yang paling penting, seringkali bisa menggerakkan kita. Bikin kita lihat sesuatu dengan cara beda, atau bahkan bertindak. Nah, sebagai penutup nih, mungkin bahan renungan buat Anda di rumah. Coba difikirkan, cerita inti apa sih, sadar atau enggak, yang selama ini membentuk cara Anda berkomunikasi? Dan setelah dengerin obrolan kita ini, ada nggak ya satu hal kecil aja yang bisa Anda coba ubah supaya cerita Anda berikutnya lebih berdampak? Mulai dari obrolan Anda selanjutnya mungkin.